tidak bisa sebut namanya. Beliau mengatakan kepada saya, ada uang 50 juta, kamu akan jadi PNS. Nah, itu yang saya pertanyakan. Langkah yang akan ke depannya apa, Prof? Itu saja. Kalau ada orang minta 50 juta berarti orang itu nipu, bohong itu. Lapor ke saya, nanti saya suruh tangkap. Iya, Tabrak, Prof. Di mana perusahaan Cina masuk, kemudian penduduk lokal itu disingkirkan. Tapi pemerintah Indonesia menentukan syarat. Setiap satu tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia harus ada 8 orang lokal yang dipekerjakan di situ, sehingga perbandingannya tetap 1:8. Bahwa kemudian di lapangan ada penyalahgunaan dari ketentuan ini, mari berikan datanya kepada pemerintah. Nanti kita cek apa benar apa tidak. Kalau enggak harus kita tindak dengan tegas, kita tabrak. Perkenalkan sendiri. Nama saya Erni Samsida. Pertanyaannya langsung ya. Erni Samsida. Nah, pertanyaan saya gini, Prof. Nah, oke, singkat. Masalah hilirisasi. Contoh, saya asal dari Aceh Selatan. Ya. Kalau di Aceh mungkin itu terpencil di daerah Sabang, tetapi wisata Sabang itu lebih hebat dari Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan. Nah, bahan baku contoh kami memiliki sawit dan emas yang ada di Aceh Selatan, tetapi bahan baku kami dibawa ke Medan. Akan tetapi barang yang punya Aceh Selatan, Medan punya nama. Tahu kan istilah itu apa? Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Prof. Kalau misalnya Prof menjadi presiden atau wakil presiden nanti di tahun 2024 sampai 2029 ini nanti, apa langkah konkret Profesor Mahfud MD untuk Aceh Selatan? Ya, untuk Aceh Selatan terkhususnya. Tetapi kalau misalnya Aceh lebih maju dari desa-desa lain atau dari provinsi lain, itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Aceh memiliki banyak bahan baku, Prof. Tapi kami mengeluarkannya keluar. Itu apa? Misalnya langkah konkret Profesor Mahfud nanti suatu saat apa? Itu aja. Oke. Nah, karena kenapa? Tabrak, Prof. Silakan. Jika itu nanti teralesiasi, jadi kami lapangan pekerjaan kami pun untuk mahasiswa yang akan lulus, kami juga ada. Jadi kenapa saya mau bertanya seperti itu? Saya mengikuti PNS CPNS beberapa kali dan alhamdulillah nilai saya sangat bagus. Tetapi saya tidak bisa karena kenapa? Ada passing grade-nya. Dan ada salah satu oknum, saya tidak bisa sebut namanya. Beliau mengatakan kepada saya, ada uang 50 juta, kamu akan jadi PNS. Nah, itu yang saya pertanyakan. Langkah yang akan ke depannya apa, Prof? Itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli Samsa, MD Samsidar. Oke. Kok seperti nama ya? Pekanbaru ya? Bukan ya? Memang nama Aceh asli ya? Oh, dari Padang. Oke. Mbak Eli. Jadi pemerataan pembangunan antara Aceh Barat, Timur, Utara, Selatan itu sesuai dengan prioritas. Kalau Anda melihat kok Sabang lebih maju karena di sana tempat masuk ya dari luar negeri. Tetapi sebenarnya prioritas pembangunan itu kan pemerintah pusat nanti selain pertimbangan pemerintah pusat tentang daerah-daerah mana yang harus diberi proyek lebih dulu, juga harus melalui DPRD. Oleh sebab itu Anda semua harus memilih calon anggota DPRD yang bisa dipercaya untuk membawa aspirasi saudara sehingga dia bisa memperjuangkan ke pusat. Misalnya ini Pak Hafil, saya tidak kampanye. Pak Hafil ini calon anggota DPR. Ya. Tabrak Pak Hafiz. Titipkan aspirasinya agar sekarang Pak saya perlu Aceh Selatan, nanti pemerintah perlu begitu. Nah, soal PNS yang pertama ya. Kalau betul ada orang mengatakan kalau kamu mau jadi PNS bayar ke saya 50 juta, laporkan ke saya. Ada jaminan. Sekarang juga atau besok. Siapa itu di mana? Ya, karena begini, sekarang
Untuk CPNS itu seleksinya sudah pakai komputer. Saudara tes, langsung keluar nilaimu berapa. Kalau passing grade-nya misalnya harus 70, kamu dapat 69 tidak bisa masuk, itu bukan oleh orang tapi oleh komputer. Disortir. Ikut tes lagi aja sampai naik. Banyak yang begitu, ikut tes 3 kali baru bisa masuk. Saya sudah tahu pola tesnya. Itu ditentukan oleh komputer, bukan oleh orang. Kalau ada orang minta 50 juta berarti orang itu nipu, bohong itu. Lapor ke saya nanti saya suruh tangkap. Iya, tabrak Tabrak Prof. Prof. Tepuk tangan. Oke, boleh Sekali tepuk lagi. tangan dong. Oke. Oke. Sudah. Gimana tabrakannya Kak? Gimana tabrakannya Kak? Luar Kakaknya biasa, aus Kak. banget kayaknya. Tadi nanyanya berkobar-kobar. Oke, luar. Foto. Ini Oke. minta foto, Ayo, foto, foto. tabrak Prof. Makasih. Oke, luar biasa. Ya. Oke. Yuk. Oke, Oke. yang ini dulu. Tak ah? Oh. Ya, makasih. Enggak, yang baju hijau dulu. Makasih, Tadi Eli, duluan ya. bang Yuk. baju hijau. Eli Maaf. Samsidar. Ya. Saya menentukan. Ya. Siapa lagi silakan. Silakan abang baju hijau dulu baru nanti abang Ini ini yang ngantri menentukan ya. ini. Saya yang menentukan. Sebentar bang ya, sabar satu semua insya Allah kebagian ya bapak ya. Ya, semua dapat Silakan. kesempatan untuk bertanya Benar kepada banget. Prof Mahfud malam hari ini. Oke Bang, Oke. udah siap menabrak Silakan ya? sebutkan namanya bang dan tabrak. Ayo tabrak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Prof di Bumi Serambi Aceh Prof. Perkenalkan nama saya Jurenal Tamsil, mahasiswa Universitas Syah Kuala, fresh graduate. Tamsil. Renal Tamsil Prof. Ya. Lulusan Universitas Syah Kuala, Jurusan, Universitas AWSK, jurusannya. Teknik Elektro. Wah, hebat nih. Ini saya pertanyaan hari ini dari hulu ke hilir, Prof. Konkret dikit pertanyaan saya kepada Prof. Tadi Prof ada menyinggung perihal sejarah Aceh nih, Prof ya. Yang saya kutip, saya belajar dari hierarki nenek moyang saya. Bangsa Aceh ini 2 kali kena tipu sama pusat, yang dimana Tengku Daud Bereh pernah ditipu oleh Soekarno. Kenapa saya bilang Soekarno? Janji beliau kepada Daud Bereh bahwasanya kalau memang Indonesia ini merdeka atau sejalan dengan Soekarno, yang dimana Soekarno datang sendiri ke Aceh, bahwasanya Aceh punya hak prerogatif untuk mendirikan syariat Islam sendiri, Prof. Yang kedua, perihal modal bangsa Indonesia ini diberikan oleh rakyat Aceh, itu tidak luput, Prof. Banyak sekarang SDM di mana anak Aceh tersendiri dibuang di negeri itu sendiri, Prof. Yang dimana saya kasih contoh lah, di mana di Aceh ada di pesisir barat selatan. Saya asli pesisir barat selatan, saya Aceh Barat Daya. Yang dimana Aceh Barat Daya itu ada MPG, Labo Power Generation, yang dimana perusahaan itu dari luar, dari Cina, yang dimana tenaga kerja itu tenaga dari Cina, Prof. Saya pernah berbicara dengan kawan-kawan Melabo, yang dimana orang ini kalau beradu SDM siap, apapun siap diadu, tapi dengan alasan bahwasanya pihak perusahaan punya passing grade tersendiri. Padahal secara SDM orang Aceh cerdas, Prof. Ya. Boleh diadu secara gagasan, kan gitu, Prof. Oke, cukup. Oke, cukup. Satu lagi pertanyaan, Prof. Masih ada satu lagi. Banyak sekarang kalau Prof bilang apapun cerita bisa lapor ke Prof, tapi implementasi lapangannya besok terlalu banyak barel-barel, yang dimana kawan-kawannya atau selaku mahasiswa susah untuk menjumpai Prof kalau memang Prof diizinkan oleh Allah duduk di Wapres. Nah, bagaimana solusi konkretnya dari Prof, kawan-kawan mahasiswa atau fresh graduate untuk menyampaikan aspirasinya terhadap Prof? Karena banyak sekarang masyarakat atau alumni-alumni muda ini pengen menyampaikan aspirasinya kepada Prof, karena Prof leader sekarang, pemimpin di negeri ini, kan gitu, Prof. Itu aja, Prof. Pengen belakang konkretnya, Prof. Silakan, Oke, Prof. terima Oke. kasih. Tabrak Prof. Tabrak. Tepuk tangan dong teman-teman. Boleh tepuk tangannya. Oke, baik. Oke, silakan Prof. Baik. Wah, pertanyaannya banyak nih Mas Tamsil nih dari Teknik Elektro. Gini ya,
Aceh merasa beberapa kali ditipu oleh pemerintah pusat. Menurut saya itu soal perkembangan prioritas saja. Kan misalnya memberi hak kepada Aceh, hak-hak istimewa, itu kan harus melalui proses perhitungan anggaran, geopolitik dan sebagainya. Dan sekarang kekhususan itu sudah diberikan kepada Aceh. Kan sudah ada Aceh sebagai daerah Nangro Aceh Darussalam dengan otonomi khusus dan mendapat dana khusus untuk otonomi khusus. Itu sudah kekhususan. Di Indonesia ini hanya ada 4 daerah khusus. 1 Aceh, yang kedua Papua, yang ketiga DKI Jakarta, yang keempat Yogyakarta. Itu semua mendapat dana khusus dari pemerintah. Sudah dikhususkan Aceh dulu, mungkin zaman Bung Karno masih terlalu rumit soal politiknya. Sekarang sudah diberikan, coba apalagi yang tidak diberikan? Diberikan. Kenapa pemerintah Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada Aceh? Karena Aceh itu sejak dulu rasa nasionalismenya tinggi. Saya hafal lagu orang-orang kampung Aceh di tahun 30-an berbahasa Arab, ya. Tahun 1928 itu Sumpah Pemuda bahwa kita akan mendirikan negara bernama Indonesia. Aceh yang baru ditipu oleh Belanda dan kalah perang pada tahun 1904 itu kemudian terus membara sampai di kalangan masyarakat Aceh itu ada lagu bahasa Arab tentang Indonesia. Gini lagunya, ya abna ana jinsanya Indonesia, kum menaumekum wandur ila wabnekum. Ini lagu orang Aceh. Oke, tepuk tangan boleh. Dalam bahasa Arab. Apa artinya tuh? Hai anak-anakku, kebangsaan kita ini adalah Indonesia. Oleh sebab itu bangunlah wahai pemuda Aceh, mari bela tanah air kita Indonesia. Itu tahun 1930. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia kemudian di saat merdeka itu mendapat dukungan kuat dari rakyat Aceh tadi. Sampai kalau perlu, kalau Indonesia agar kemerdekaannya ini bertahan, kalau perlu orang Aceh akan menjual kuburan-kuburan untuk membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu Aceh adalah tempat yang sangat penting, ya, bagian yang sangat penting bagi Indonesia sehingga diberi kekhususan, mendapat otonomi khusus dan sebagainya. Saudara, soal perusahaan dari Cina, nah itu menjadi isu. Ada di Morowali, di Aceh, di mana lagi, di mana perusahaan Cina masuk, kemudian penduduk lokal itu disingkirkan. Nah itu selalu menjadi isu. Saya sudah ngecek apakah isu benar, mungkin ada benarnya, tapi ada dasarnya yang dibuat. Ketika orang Cina mau investasi, dia mensyaratkan bahwa mereka akan membawa pekerjanya sendiri. Kalau tidak begitu mereka tidak mau investasi, karena mereka juga ingin membelanjakan uang untuk rakyatnya. Oleh sebab itu mereka investasi di berbagai tempat membawa tenaga kerja sendiri. Tapi pemerintah Indonesia menentukan syarat. Setiap satu tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia harus ada 8 orang lokal yang dipekerjakan di situ. Sehingga perbandingannya tetap 1:8. Bahwa kemudian di lapangan ada penyalahgunaan dari ketentuan ini, mari berikan datanya kepada pemerintah. Nanti kita cek apa benar apa tidak. Kalau enggak harus kita tindak dengan tegas, kita tabrak. Oke. Terima Tidak kasih. akan susah. Gantian ya. Pasti akan susah menemui pejabat, menemui menteri susah, menemui apalagi wakil presiden, apalagi presiden. Itu agendanya kalau sudah tingkat menteri itu dari jam ke jam sekian tuh dari jam ke jam, sehingga kalau orang ingin bertemu langsung tidak bisa, harus memberitahu dulu sekurang-kurangnya seminggu sebelumnya. Itu pun ditarikan jadwal apa ada apa enggak.
Tetapi bukan berarti aspirasi itu tidak ditampung. Di kantor saya itu ada deputi. Anda punya urusan apa? Urusan hukum, nah, ini ada deputi 3. Urusan keamanan ada deputi 5. Urusan kebangsaan ada deputi 6. Itu sudah ada. Dan setiap deputi itu punya 3 asisten deputi. Nah, masuk ke sana pasti sampai ke saya, pasti sampai ke presiden, pasti sampai ke Menko. Jadi kalau ketemu langsung memang susah, bukan karena sombong, tapi protokolernya. Seperti hari ini misalnya, saya tidak bisa pergi ke acara lain karena acara kesini sudah dirancang dari Jakarta. Malam ini saya sudah janji ketemu dengan saudara di MZ Coffee ini ya. Ketemu kita di sini. Besok saudara mau ketemu saya tidak bisa. Saya besok sudah ke Aceh Barat ya. Iya. Iya, ke Aceh Barat Daya. Tidak bisa ketemu karena jadwalnya memang sudah dipenggal-penggal begitu. Tapi setiap aspirasi ada salurannya untuk disampaikan. Tabrak. Silakan lagi. Baik, terima Oke. kasih.